menunjuk saya untuk jadi ketua. Kala itu kita musyawarahkan juga dengan jamaah yang lainnya gitu kan. Karena generasi muda itu adalah sebagai pengganti yang tua, kan gitu, yang lebih tua. Yang tua kan nggak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah, kan gitu kan. Yang tua lebih merendahkan sedikit egonya, dan juga anak-anak mudanya juga bisa menghormati dan juga memiliki adab dan sopan santun pada yang lebih tua, karena memang kita harus berkolaborasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di podcast Cermat Cerita Masjid, tempatnya ngobrol santai seputar kemasjidan dan bagaimana masjid sebagai pusat peradaban umat. Tentunya kita masuk ke hari yang baru. Di episode yang baru ini kita telah kedatangan lagi bintang tamu spesial kita. Telah hadir bersama kami bintang tamu spesial kita, Bapak Makmur, seorang ketua Takmir Masjid Al-Hikmah, Kelurahan Penengahan Raya, Bandar Lampung. Telah hadir bersama kami Bapak Makmur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kesini dekat ya Pak ya? Dekat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Makmur ini merupakan ketua Masjid Al-Hikmah Penengahan Raya Bandar Lampung, yang alhamdulillah Masjid Al-Hikmah ini menjadi pemenang Masjid Award versi Sentra Masjid. Alhamdulillah kemarin di acara Sarasehan ya Pak ya. Sarasehan Takmir Masjid yang kami adakan di Masjid Ashifa di Raja Basah, Bandar Lampung. Alhamdulillah menjadi pemenang masjid terbaik ya versi Sentra Masjid. Alhamdulillah kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Tentang kemasjidan dan juga pengalaman-pengalaman Bapak. Sudah berapa tahun Pak kalau boleh tahu menjadi ketua? Jadi ketua masjid dari 2016, cuman dari proses masjid itu dari musola awalnya. Oh, dari musola dulu Al-Hikmah ya. Musola itu dari tahun 89. 89. Oh, dari 89 oleh panitia kala itu kan, panitia pembangunan. Masih ukuran musola itu 6 kali 6. Karena tanah wakaf. Saya dekat lagi Pak. Ya. Karena tanah wakaf kala itu hanya 12 kali 12 tanah wakafnya. Terus pengembangan dan seterusnya tambah tanah wakaf lagi dari muakifnya. Alhamdulillah sampai sekarang berubah menjadi masjid tahun 2016. Dan 93 saya diserahin itu menjadi pengurus musola sampai 2016. Ya dengan diadakan musyawarah tetap kembali diberikan amanah ke saya terus gitu. Dari 93 gitu ya, sampai 2016. Ya memang per 3 tahun pergantian pengurus sebenarnya. Ya kita musyawarahkan setiap 3 tahun setiap periode, tetap kita musyawarahkan, dipilih kembali dan begitu seterusnya, terus dipilih kembali sampai 2016 terus untuk melaksanakan pembangunan masjid. Udah berapa Pak ukurannya sekarang? Apa? Ukuran masjidnya udah? Ukuran masjid sampai akhirnya ya karena tadi ada penambahan wakaf kan? Wakaf ya. Dari 6 kali 6 awalnya menjadi 12 kali 12. Alhamdulillah. Yang depan yang lama. Terus 2016 juga ada penambahan tanah wakaf, dan itu dari masyarakat juga ada untuk iuran pembelian juga kala itu. Yang jumlah tanahnya yang belakang itu kurang 10 kali kali 32,8 yang belakang. Ya jadi dari masjid yang lama ada penambahan tanah ke belakang gitu ya. 10 meter kali 32,8 meter.
dan sekaligus membayar tanah depan masjid ukuran 13 kali 14. Itu jumlahnya berapa sekarang nggak kurang anu. Nah setelah kita bayar yang belakang itu baru merencanakan pembangunan lagi. Alhamdulillah setelah pembayaran tanah tadi dan ada tanah wakaf, selesai pembayaran terus kita bangun 2017 mulai. Nah, sampai sekarang masih terus berguyur lah untuk pembangunan. Nah itu untuk yang belakang ukuran masjid 16 10 kali 16. 10 kali 16. Ditambah untuk sekretariat dan di tingkat. Dan itu perencanaan pembangunan itu sampai insya Allah bisa menelan 2,2 miliar. 2,2 miliar. Dan sekarang sudah terrealisasi 1,2 miliar. Jadi masih ada sisa yang untuk penyelesaian berkelanjutan lah kayak gitu. Alhamdulillah dengan dukungan dari jamaah dan masyarakat dan para donatur, alhamdulillah yang bawah sudah bisa ditempatin dipakai kayak gitu. Semua itu di atas kebersamaan, bergotong royong bersama-sama, sama-sama mengeluarkan infak dan lainnya dari para donatur, di sisi lain dari lingkungan sendiri, dan kita juga keluar untuk mencari donatur. Ya, itu alhamdulillah lambat laun bisa tercapai lah, insya Allah mudah-mudahan. Nah, untuk penyelesaiannya insya Allah mudah-mudahan ya begitu juga kita kumpulkan ya, pokoknya dengan cara musyawarah juga kita untuk menyelesaikan itu. Alhamdulillah. Berarti sudah terrealisasi, udah ada jadi bangunannya Pak ya? Iya, bawah. Berarti rencananya mau 2 tingkat itu Pak ya? Iya, 2 tingkat. Masih kurang tadi ya Pak ya? Ya, yang tingkat atas sudah, cuman masih tinggal mau penyelesaian untuk TPQ ya. Oh ya. TPQ di atas. Memang ya belum sempurna yang di atas itu, karena masih baru dicor dan pemasangan batu bata aja untuk dinding belum semua. Belum. Masih menunggu sisa tadi ya Pak ya. Alhamdulillah, tapi sudah ada rencana itu untuk bangunannya sekian ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Ada perencanaannya sudah ada. Tadi Bapak mengurus dari awalnya musola dari tahun 93 tadi Pak ya. Iya. 93 terus berlanjut sampai 2016 sekarang udah jadi masjid. Yang berganti berarti anggotanya aja Pak ya, ketuanya tetap Bapak terus. Iya, itu. Iya, anggota dan wakil ketua kita pilih setelah musyawarah. Mic-nya Pak. Oh iya. Iya. Ya, saya agak gini lah biar agak enak saya. Iya. Jadi dengan musyawarah itu ketua dipilih secara baik itu kadang dengan formatur dan secara langsung. Secara langsung. Itu. Alhamdulillah Bapak yang terpilih terus ya Pak ya. Masih dipercaya ya. Masih dikasih amanah. Dikasih amanah. Dikasih amanah oleh masyarakat di situ sampai sekarang. Udah berapa puluh tahun itu Pak ya? 93, 23 udah 30 tahun ya? Ya, 32 berarti Pak tahun ini. Subhanallah, itu milik Allah. Iya. Milik Allah. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan ya Pak waktu ya. Beri amanah untuk menjadi ketua takmir Masjid Al-Hikmah. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu tadi ya pengamal masjid ya sampai jadi masjid aktif sekarang Pak ya. Iya. Sekarang juga kriteria kita memilih Masjid Al-Hikmah ini menjadi pemenang waktu itu Pak karena aktif di sosial media, aktif Instagramnya gitu Pak ya. Apa ada Instagram? Saya malah kurang paham. Iya ya, tapi anak-anak mudanya aktif di situ Pak. Anak-anak muda yang saya nggak tahu ada Instagram di masjid kita juga nggak tahu saya. Malah anak muda itu. Iya. Nah berarti walaupun Bapak nggak tahu tapi anak-anak mudanya yang inisiatif juga Pak. Membuat sosial media, terus juga membuat acara-acara rutinan ya Pak ya selama sepekan itu ada acara apa aja sih Pak? Kalau dalam satu pekan. Satu pekan itu di masjid. Ada kajian tafsir di malam Rabu. Itu bapak-bapak, ibu-ibu? Hanya bapak-bapak. Bapak-bapak malam Rabu. Kalau ibu-ibu malam Jumat ada taklim ya. Taklim. Ya taklim bapak-bapak juga begitu. Kalau ngaji bapak-bapak? Ngaji
TPQ itu sementara saya tarik di rumah. Di rumah. Ya, sementara tarik di rumah karena tenaga pengajarnya yang kadang-kadang kita serahkan ke pemuda belum ini, maka saya tarik ke rumah. Akhirnya anak-anak saya sendiri yang mengajar. Itu untuk anak-anaknya apa ya TPQ. Ya. Nah, kalau pengajian ibu-ibu ada? Ibu-ibu ada malam Jumat. Malam Jumat itu ngaji ya Pak? Ada gurunya Pak? Ngaji ya, kadang fikih, kadang-kadang tauhid. Ngaji Al-Quran bergantian pengisinya bergantian di jadwal gitu. Ngaji Al-Qurannya Pak? Al-Qurannya baca ya itu sebelum kita kajian baca Al-Quran dulu. Oh. Iya. Berarti baca Al-Quran dulu habis itu langsung lanjut ke itu. Iya, kan kalau di masjid-masjid lain itu ibu-ibu itu ada khusus gitu Pak, mengaji Al-Quran aja itu. Kalau di Al-Hikmah disambung lagi Pak. Iya, disambung lagi. Setelah baca Al-Quran terus diterjemahkan baru yang lain-lainnya kajian lainnya dengan tausiah dan seterusnya. Malam Rabu dan malam Jumat. Malam Jumat. Kalau minggunya ada apa Pak? Ahadnya nggak ada. Karena kadang ahad itu kita ada di seni budayanya kan ada kita. Kadang marhaban itu kadang kepake keluar gitu. Hadroh ya Pak ya? Iya ya, hadroh itu kayak kita hadroh. Iya jadi kalau hari ahad itu biasanya keluar gitu. Dipakai untuk kondangan, orang tasyakur gitu ya. Orang yang baru punya bayi gitu kan akikah. Ya gitu. Itu lagi-lagi anak mudanya Pak yang ngisi. Iya, anak muda campur sama yang tua. Insyaallah. Kadang-kadang yang muda juga kan kalau kita pakai kayak itu kan kadang ada kemana ya kayak gengsi apa gimana gitu ya. Kayak gengsi gitu. Jadi kadang-kadang kayak minder gitu dia. Minder? Iya, minder. Karena mungkin kadang udah kuliah dan sebagainya gitu kan. Keluar kadang malu atau gimana gitu kan. Tapi kita upayakan, tetap kita harus upayakan yang muda, yang resma juga kita jalankan nanti itu. Karena generasi muda itu adalah generasi penerus kita. Benar. Nah, kalau kita nggak ada generasi penerus, gimana masa depan? Masa bapak terus ya Pak. Mungkin selanjutnya bisa ganti yang muda mungkin ya, jadi ketua takmir masjidnya kan kita harus melihat masa depan juga Pak ya. Alhamdulillah. Nah kan tadi anak mudanya tuh udah lumayan aktif gitu ya Pak ya di masjid. Nah itu ada yang ngajakin Pak anak-anak mudanya ke masjid atau emang anak mudanya sendiri yang mau? Ya kita yang tua ngambil salah satu siapa yang kita ini kan untuk mengajak mereka yang muda-muda gitu. Kadang kita jadikan ya diajak lah yang muda-muda itu untuk ke masjid dan seterusnya gitu. Berarti ada yang ngajakin itu bapaknya apa ada anak mudanya langsung anak muda. Bapaknya ya nyampaikan ke yang muda. Ya tolong anak-anak yang muda itu diajaklah ke masjid supaya masjid itu juga bisa ini ramai untuk beribadah kepada Allah dan yang muda juga ikut serta di dalamnya. Gitu. Berarti ada satu ya Pak ya anak muda yang ngajakin gitu ya Pak ya. Ya bukan satu aja, kadang 1, 2 dan seterusnya. Ngajakin. Saling bahu membahu lah. Bahu. Nah, alhamdulillah ternyata anak muda ini memberikan inovasi-inovasi baru gitu ya Pak kepada Masjid Al-Hikmah ini. Kalau boleh tahu kalau kajian-kajian itu udah ada di streaming nggak Pak? Ada yang di videoin live di YouTube gitu Pak? Belum ada. Belum ya Pak? Belum ada. Nah itu mungkin bisa gitu ya Pak ya ke depannya anak-anak mudanya lah yang videoin streaming insyaallah. Nah ya sebenarnya kalau kajian-kajian seperti dari besar Islam ya ada yang inisiatif untuk video masukin ke YouTube. Yang YouTube ada yang tapi dimasukin ke YouTube apa enggak kurang, tapi di videoin. Di videoin sama mereka itu. Kadang-kadang dikirimkan ke saya juga gitu kan. Karena saya udah ini kan gaptek juga saya. Gaptek. Makanya yang muda-muda lah. Jadi dari yang bapak yang mutusin anak muda, terus anak mudanya yang saling mengajak satu sama lain, terus
Ada rismanya Pak ya? Ya. Remaja masjid? Ada remaja masjidnya. Udah ada strukturnya juga gitu Pak ya, organisasinya. Masya Allah. Terus juga tadi juga ada kegiatan mahaba gitu ya Pak. Terus juga itu kan bisa menjadi penghasilan sendiri gitu Pak ya. Dibayar kan Pak ya. Ya kadang-kadang ya ada inilah masukannya untuk mereka. Makan ya dikasih uang sakunya mereka. Masya Allah. Nah dari masjid juga memfasilitasi gitu ya Pak ya. Tempat untuk latihan gitu Pak ya. Ada kan Pak ya? Iya. Di masjid. Jadi setiap Ahad bisa mengisi acara-acara kan ya Pak ya? Iya gitu. Akikoh, pernikahan. Alhamdulillah. Sekarang mungkin lebih ke cerita Pak Makmur sendiri Pak ya. Kan Pak Makmur udah 32 tahun ya Pak ya. Di tahun ini menjadi ketua masjid di Al-Hikmah ini. Nah, sebelumnya musola ya Pak ya. Iya. Nah, pertama kali tuh boleh ceritain Pak, kenapa Bapak mau jadi ketua atau langsung ditunjuk gitu Pak sebelum itu? Apa Bapaknya yang mengajukan diri untuk menjadi ketua atau bagaimana Pak? Ya awalnya kala itu tahun 93 saya nggak tahu menau. Tahu panitia itu menunjuk saya untuk jadi ketua kala itu. Nah, dan kita musyawarahkan juga dengan jamaah yang lainnya, gitu kan. Akhirnya tetap juga untuk diserahkan ke saya untuk jadi ketua. Ya dengan amanah itu ya, saya orang yang nggak pengalaman kan saya bilang. Berorganisasi juga nggak pernah saya bilang. Pengalaman juga nggak pernah saya bilang. Kalau diserahin kayak gini, kalau memang nanti nggak mampu ya tolong dibantu saya. Saya bilang gitu kan. Tolong dibantu karena batas kemampuan saya ya sebatas kemampuan saya untuk memimpin saya bilang. Belum ada pengalaman gitu ya belum ada pengalaman saya bilang. Tapi mungkin kira-kira apa tuh Pak yang jadi panitia tuh menunjuk Bapak? Apakah dulu memang Bapaknya sering sholat di musola itu atau gimana Pak? Ya kala itu ya alhamdulillah ya waktu itu kan saya masih aktif di pekerja kuli bangunan ya. Saya juga kapan di rumahnya ke musola gitu ya. Musola dan berkumpul dengan mereka itu. Dengan panitia masjid dan panitia musola itu ya dulu panitia musola. Nah, mungkin karena mereka juga kurang aktif waktu itu karena mereka juga bekerja dinas di Lampung Selatan. Jauh Pak ya? Lampung Selatan. Nah itu. Nah, akhirnya 93 itu diserahkan ke saya. Itu. Berarti mungkin melihat Bapak walaupun sibuk gitu ya Pak ya, habis pulang kerja langsung menyempatkan waktu tapi Pak ya, sholat di musola. Insya Allah. Bahkan kadang-kadang kan sering nggak pulang saya. Nggak pulang. Ya karena jauh, kadang-kadang di Prabu Mulih di mana. Gitu. Palembang ya Pak. Sumsel. sampai Tanjung Enim, Lahat segala gitu kan dulu kan. Proyekan di sana Pak ya. Iya. Ya kalau pulang ya Insya Allah berangkat ke musola. Setiap mau waktunya Pak ya. Insya Allah. Gitu. Saya kira Bapak dulu kerjanya di sekitar Bandar Lampung sini Pak. Enggak ya? Jauh. Merantau Pak ya. Tapi itu pas ada panggilan gitu ya Pak, berarti masuk ke daerah-daerah. Masya Allah. Terus ada kabar apa dan sebagainya kan ngabari kan saya. Karena ada wakil ketua, nah kita tugaskan wakil ketua, delegasikan ke wakil ketua. Gitu. Berarti tetap lanjut Pak ya, walaupun jadi ketua tetap jadi ketua, walaupun kerja tetap jadi ketua jalan ya Pak ya. Iya, alhamdulillah jalan. Banyak dibantu wakil ketuanya juga berarti Pak ya, waktu Bapak lagi nggak bisa gitu ya Pak ya. Insya Allah. Kita saling bergotong royong. Iya. Emang kalau ngurus masjid sendirian kan nggak bisa lah Pak ya. Iya, dengan ada seksi-seksinya segala kan gitu. Sekretarisnya. Dengan mendelegasikan ke wakil ketua kan wakil ketua bisa mendelegasikan ke yang lainnya. Apa yang gitu. Jadi langsung belajar organisasi tuh pas jadi ketua takmir masjid itu Pak ya. Iya. Sampai sekarang juga sebenarnya gak ngerti apa organisasi. Tapi tetap ditunjuk ya Pak ya. Iya. Gitu. Masya Allah, mungkin Subhanallah, milik Allah semuanya.
Kira-kira ada sesuatu apa gitu Pak menurut Bapak? Kenapa Bapak yang dipilih? Ya wallahu alam. Gak tahu juga Pak ya? Iya gak tahu. Apakah Bapak mungkin aktif ngajakin warga-warga ke masjid atau gimana Pak? Ya memang apa namanya, kita sewaktu ada di rumah ya, waktu masih musola dulu, saya keliling ke warga, ke masyarakat lingkungan, ayo musola diisi untuk sholat berjamaah, saya bilang gitu. Pintu ke pintu ya, gitu, dari Pak, pintu ke pintu saya ajak mereka itu. Akan kita, ya memang orang berjuang itu ya harus berkorban, baik itu tenaga pikiran dan lainnya ya. Iya. Itu ya. Ya alhamdulillah dengan berusaha sedemikian rupa Allah ridho gitu ya. Lama-lama semakin berkembang gitu. Masya Allah. Nah itu. Berarti emang dari awal Bapak ditunjuk sebagai ketua ya bukan melupakan tugasnya gitu Pak ya, tapi ya berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak warga-warga sekitar lah minimal ya Pak ya, untuk datang memakmurkan masjid musola waktu itu ya Pak. Alhamdulillah karena mungkin rame ya Pak ya. Jadi banyak pewakafnya gitu ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah. Nah, tadi udah nyeritain tentang sejarahnya Pak ya, Masjid Al-Hikmah ini, terus juga program-programnya cukup aktif ya. Sepekan itu alhamdulillah ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya juga TPQ. Walaupun sampai sekarang ya belum jadi Pak ya TPQ-nya. Jadi ke rumah Bapak sendiri. Dan yang ngajar juga anak-anak Bapak. Kalau boleh tahu Pak, anak Bapak ada berapa? Anak ada 3, yang satu meninggal masih bayi. Iya masih lahir pagi jam 7 malam meninggal. Itu yang kedua. Jadi tinggal 2 sekarang. Tinggal yang 2. Tadi Mas di depan ya Pak? Iya, itu yang kecil, yang bontot. Yang nomor 1 ada di daerah kita juga di situ. Jadi perempuan, laki. Oh perempuan yang anak pertama Pak ya? Iya. Dua-duanya gitu bantu ngajak anak-anak. Alhamdulillah. Itu setiap sore Pak? Setiap hari? Pagi, sore, malam. 3 sesi? Iya. Dari hari apa aja tuh Pak? Senin sampai Jumat? Iya, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Iya. Jumat, Sabtu, Ahad libur. Sabtu, Ahad libur. Berarti emang anak-anak Bapak ini fokus ngajar gitu ya Pak ya? Iya. Berarti anak-anaknya juga yang ngaji ada bayar gitu ya Pak ya? Ya ada yang ya silakan aja kita ada yang bayar, ada yang enggak gitu. Oh enggak dipatok gitu Pak ya? Iya. Jadi seikhlasnya. Iya. Masya Allah. Nah kalau di masjid mah ya sama sekali kita nggak pernah meminta bayar dari mereka. Nah dari tenaga pengajarnya juga dikeluarkan infaknya dari masjid. Dari kas masjid. Iya. Bukan dari orang tua, anak-anak. Iya enggak. Dari kas masjid kita keluarkan. Dari kas masjid. Berarti setiap Jumatan kami Pak Masjid Al-Hikmah? Ya, alhamdulillah ada. Karena Masjid Al-Hikmah itu jamaahnya ya RT 01 dan RT 02 dan RT 01 Kelurahan Sukamananti. Jadi ada 3 RT itu Pak ya? Iya, 3 RT lah taruhlah. Sama ada RT 3 Penengahan Raya juga, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Iya. Jadi lumayan. Sementara masih kalau kita lihat dari penduduknya, dari warganya itu, RT 01 aja hanya sekitar 70-an kakak. 170-an. RT 02 sekitar 129 kakak. Itu. Dan itu ada yang lari ke masjid lain juga kayak gitu kan. Iya. Kan dekat dengan masjid yang lain juga kan. Iya. Ada Taufikur Rahman, ada Sunan Kalijaga, ada As-Syuhada. Dekat ya. Berarti Bapak dengan masjid-masjid lainnya juga saling kenal gitu Pak sama pengurusnya? Saling koordinasi. Masya Allah. Saling koordinasi. Dan setiap tahunnya ketika kita ada baik itu ada zakat fitrah atau pembagian hewan kurban, daging hewan kurban, selalu koordinasi kita. Pembatasan-batasan mana yang dibagi oleh masjid
yang ada. Masjid Al-Hikmah, masjid Kalijaga, gitu. Sunan Kalijaga tadi. Biar nggak tabrakan gitu ya, Pak ya? Biar nggak tumpang tindih pemberian, gitu. Jadi ya saling koordinasi gitu ya, Pak ya. Mungkin saling koordinasi. Bisa jadi contoh buat masjid-masjid lainnya gitu ya, Pak ya. Kadang masjid ini sama sesama masjid itu kadang malah nggak kenal gitu, Pak ya. Jadi walaupun masjidnya deket, ya tergantung ketua sama pengurusnya sih, Pak ya. Ada yang males gitu ngurus, saya kerja sambil kerja, jadi enggak. Jadi masjid ini di nomor 2 kan gitu, nomor terakhir kan lebih penting kerja dan sebagainya gitu, Pak ya. Nah, alhamdulillah Bapak fokus sekarang ya, Pak ya, sudah mengurus masjid. Insyaallah. Jadi anak selain ngajar kerja juga, Pak? Enggak. Fokus ngajar ngaji aja, Pak ya. 3 kali sehari itu, Pak. Pagi, sore, malam. Masya Allah. Itu tadi ya. Kalau berarti yang memakmurkan masjid dan juga mengajari anak-anak TPQ bukan hanya Pak Makmur tapi sekeluarga gitu, Pak ya. Sama anak-anaknya juga, Masya Allah sekali. Nah, berarti anak nggak mau gitu, Pak, kerja tempat lain? Apa udah ngajar aja? Sementara memang belum ini. Belum ya. Ya pernah mereka itu kerja tempat lain. Ya tempat lain pernah, terus istirahat juga, ya, keluar juga, resign juga. Gitu. Lebih enak ngajak aja udah ya, Pak. Ya mungkin begitu ya, mandiri gitu ya. Iya, kan kalau banyak itu ya, Pak ya, kalau di tempat lain tuh kan banyak tuntutan mungkin ya, Pak ya, di tempat kerja. Kalau di rumah sendiri kan enak gitu ya, Pak ya, bebas gitu ya, bebas, nggak ada banyak aturan gitu, Pak ya. Masya Allah. Nah, itu tadi tentang Pak Makmur dan juga keluarganya, pemirsa yang alhamdulillah memakmurkan masjid dan juga mengajari anak-anak gitu ya, Pak. Masya Allah. Nah sekarang pasti dalam 32 tahun Bapak menjadi ketua, pasti ada tantangan-tantangan ya, Pak ya, dalam memakmurkan masjid, mengajak orang-orang untuk datang memakmurkan masjid. Itu ada halangan-halangan, tantangan entah dari sekitar masjid atau obrolan dari luar sana gitu ya, Pak. Nah, kira-kira apa aja tuh, Pak, tantangan-tantangan yang selama Bapak menjadi ketua takmir ini rasakan, dan juga gimana cara Bapak untuk melewati tantangan tersebut? Ya, tantangan itu pasti ada ya. Karena kita berbeda-beda karakter dan sebagainya, pasti beda ada. Isi kepala juga. Iya. Untuk mengembalikan semua itu kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita juga harus mengajak mereka dan kita mendekati mereka. Pendekatan dengan mereka juga. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Hikmah ya, di situ ya ada yang bermacam-macam paham tapi tetap dalam satu jamaah. Kayak gitu. Berarti ada yang dari Muhammadiyah, NU gitu, Pak ya. Salafi dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah ya bersatu dalam satu masjid karena niat kita untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Mengikuti kita sunnah. Membalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan sunnah. Masya Allah. Jadi tetap memegang teguh Al-Quran dan Sunnah sebagaimanapun tantangannya. Dengan pendekatan itu tadi ya, Pak ya, dengan pendekatan mendekat ya, jangan sampai ada salah paham gitu ya, Pak, berselisih paham dan juga malah akhirnya gontok-gontokan gitu ya, Pak ya. Nah, karena ya emang masjid tempatnya ibadah, tempatnya kita mendekatkan diri selain kepada Allah ya, selain kepada manusia juga, Pak ya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi jangan sampai saling menjatuhkan satu sama lain, jangan sampai ada perselisih paham gitu ya, Pak. Dengan cara pendekatan. Masya Allah. Nah, kalau dari program-programnya ada yang setuju nggak? Ada yang nggak setuju nggak, Pak, sama program-program di Masjid Al-Hikmah? Yang namanya kayaknya pasti ada. Tapi kan kita anggap aja ya biasa saja kita. Tetap jalan gitu ya, Pak. Tetap jalan aja. Namanya kadang-kadang
Kalau memang mungkin nggak senang, mungkin ya kita anggap aja ya sebagai motivasi untuk kita untuk tetap untuk mengajak mereka tetap kembali kepada masjid ya gitu. Ya kadang mereka cuma itu ya Pak ya, cuma protes-protes saja tapi nggak ngasih solusi gitu Pak. Kadang-kadang gitu, dan kadang-kadang itu nggak ngomong secara langsung, di belakang aja. Belakang. Iya. Ngomong di belakang aja gitu. Iya. Nah, kita sampaikan ketika dalam satu musyawarah, dalam satu kita sampaikan kepada mereka itu. Gitu. Lagi-lagi dengan diajak ngobrol gitu ya Pak ya. Kita ajak ngobrol bersama. Insya Allah. Nah, alhamdulillah Masjid Al Hikmah juga pernah membeli karpet gitu Pak ya. Iya, betul. Yang koordinasi Bapak sendiri atau ada pengurus masjid sendiri. lainnya? Saya sendiri. Bapak makmur sendiri. Iya. Kalau boleh tahu sentra masjid ini dari mana Pak? Waktu itu saya lihat ada pernah yang ke sana gitu ya, nawarkan apa gitu. Kami kan belum siap ya. Dana masjid dana masjid kan kita lagi memikirkan pembangunan dan seterusnya kan. Nah itu makanya akhirnya semakin ke sini itu ambal itu semakin rusak gitu kan. Jadi saya pikir ya ini dululah secara urgent, dan kita musyawarahnya juga dengan nggak secara resmi gitu. Ketika gotong royong saya ceritakan kepada mereka jamaah dan seterusnya. Ini perlu ganti ambal lah, saya bilang. Alhamdulillah ada keringanan dari sentra masjid, saya bilang. Ada kelonggaran, saya bilang. Bisa ngangsur gitu. Saya sampaikan gitu. Nah, keperluan kita itu sebenarnya ya banyak sebenarnya, tapi kan itu belum ketutup semua kan. Tapi alhamdulillah sudah beli 160 meter kan ke sini sentra, ke sentra masjid, alhamdulillah, dengan cara mengangsur, dan kami musyawarahkan juga silahkan Bapak ya kita terus musyawarah resmi, kita panggil jamaah untuk mencari donatur gitu kan. Kita kumpulkan, silahkan sesuai kemampuan Bapak dan saudara sekalian dengan kemampuan masing-masing, karena dengan ambal ini memerlukan dana sekitar 88 juta, saya bilang gitu. Sepanjang 160 meter, saya bilang gitu. Silahkan dengan kemampuan Bapak. Ada yang 10 meter persegi ya silahkan, ada yang 1 meter persegi silahkan, ada yang setengah meter persegi ya silahkan, ada yang kurang dari itu ya silahkan. Dengan kemampuan Bapak, saya bilang ya kemampuannya silahkan. Alhamdulillah ya dengan terkumpulnya itu bisa menyelesaikan sampai tuntas dengan 9 bulan ngangsur ambal itu. Alhamdulillah. Dan juga dari kas masjid juga kayak gitu ya, dari infak dari bapak-bapak dan lainnya, dari kotak amal gitu. Tapi walaupun udah 160 belum menutup semua Pak ya? Belum menutup semua. Nah insya Allah nanti bisa kalau ada lagi gitu ya Pak ya? Iya. Kesini lagi mungkin ya Pak ya? Ya insya Allah mudah-mudahan menutupi semua biar enak gitu ya Pak ya, insya Allah. Nah tadi itu tentang kenyamanan masjidnya Pak ya, kita harus punya karpet yang enak untuk sujud, apalagi mungkin bapaknya Pak ya, yang udah berumur itu kan kalau karpet masjidnya keras kan gak enak gitu ya, jadi males kan ke masjid kan. Terus juga udah ada apa aja nih Pak di Masjid Al Hikmah? Apakah udah ada AC-nya? Alhamdulillah AC sudah ada. AC udah, terus jam digital? Jam digital ada. Jam digital terus ada. Untuk keamanan masjid kita pasang CCTV. Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada. Nah itu kan merupakan teknologi ya Pak ya. Udah ada CCTV biar nggak kemalingan gitu ya Pak. Berarti dulu sebelumnya ada kemalingan gitu Pak? Pernah. Kalau udah pasang CCTV, pernah kemalingan motor sekali. Sekali. Nah, ya namanya kayak gitu. Dia pakai helm kan nggak ketahuan, nggak kelihatan mukanya dan sebagainya. Nah itu. Ya, sampai sekarang juga nggak ketemu motornya. Motor jamaah di situ Pak? Iya, atau motor jamaah. Tapi gimana Pak, jamaahnya masih tetap ke masjid? Alhamdulillah masih tetap konsisten. Alhamdulillah. Istiqomah.
ya karena ya motornya mungkin hanya titipan ya Pak. Iya. Semuanya kita titipan semua. Iya, ke masjid tapi ya wajib tuh Pak ya. Iya, untuk berusaha menjaga keamanan dan seterusnya semaksimal mungkin. Bahkan saya menerapkan pamong setempat ketika Jumat juga gitu. Istrinya suruh nunggu di luar. Nah, iya. Itu ya Pak. Iya. Dan kita koordinasi juga dengan Babin Kantipmas. Nah itu ngomong sama Babin Kantipmas, ya, saya akan menerapkan begini. Saya bilang, oh ya silahkan Pak, nggak apa-apa, bagus. Alhamdulillah. Akhirnya Ibu Ketua RT itu yang jaga ketika Jumat dan sebagainya. Mengajak ibu-ibu lainnya. Iya, apa ya? Iya. Kadang-kadang ada ibu lainnya kayak gitu. Kadang-kadang mereka sendiri juga. Dari Babin Kamtipmas itu ada anggotanya? Setiap Jumatan enggak? Oh. Kadang-kadang aja pamong-pamong atau aparat setempat lah paling. Iya. Tapi yang utamanya ibu-ibunya tadi iya, itu Pak ya. Ibunya tadi. Ngejagain motor. Ya paling tidak kan kalau ada orang di situ kan orang yang mau berbuat jahat kan akan takut enggak jadi lah. Yang enggak jadi itu. Masya Allah itu inovasi juga Pak ya. Berarti kan kita mungkin selama ini ya terkadang tuh nggak kepikiran tuh Pak ya. Kan motor, mobil gitu ya Pak ya. Iya, ada mobil juga. Motor, mobil, barang-barang, sepatu gitu ya, sepatu-sepatu yang bagus gitu ya Pak. Selalu hilang di masjid itu kan jadi. Alhamdulillah kalau sepatu ya enggak inilah enggak ada. Nah iya tapi tadi ada kalau motor. Justru malah sandal jepit yang kadang-kadang. Itu semua masjid ya Pak ya. Iya, sandal jepit gitu justru hilang gitu. Pergi pakai sendal bagus, pulang pakai sendal swallow. Iya. Gitu ya Pak ya, Masya Allah. Nah itu sebenarnya jadi sebenarnya lucu Pak ya, tapi ya itu sebenarnya nggak baik gitu Pak ya. Kita di rumah Allah, di masjid, kita masih aja itu kepikiran untuk maling gitu ya Pak ya. Masya Allah. Nah itu tadi ya Pak ya, udah ada teknologinya, ada CCTV-nya tadi. Terus ada jam digital. Jam digital ada beli di mana Pak? Di sini juga Pak? Enggak ya? Dari siapa ya? Wahyu ya namanya ya. Orang Masjid Al Abror. Di Bandar Lampung juga? Iya. Oh iya. Nah itu tadi ya pemirsa, di Masjid Al Hikmah juga udah ada teknologi, tapi mungkin belum menjamah atau sampai ke rutinan untuk live streaming gitu ya Pak ya. Mungkin belum. Nanti kedepannya bisa dibuat untuk memperluas lagi dakwahnya Pak ya. Biar jangan ditonton sama sekitar aja tapi bisa keluar-luar gitu ya Pak. Masya Allah. Dari Pak Makmur. Nah sebentar lagi bulan puasa Pak, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tadi saya ngelihat tanggal itu udah, kalau per hari ini 9 hari lagi Pak, udah nggak nyampe 2 minggu lagi, seminggu lebih dikit, udah masuk bulan suci Ramadan. Apakah di Masjid Al Hikmah ini ada acara atau program rutinan bulan puasa Pak? Puasa itu tetap kajian tafsir di malam Rabu tetap berjalan, tapi memang tadinya malam atau maghrib nantinya sebelum maghrib. Nah, itu sebelum maghrib. Iya kan malam tarawih Pak ya? Iya. Tarawih ya biasa ada kultum gitu ya. Iya kultum. Dan di 10 hari yang akhir biasa kita ada i'tikaf. I'tikaf. 10 hari yang akhir. Ya gitu. Dan kita sahur di masjid juga. Setiap hari Pak? Apa 10 malam terakhir aja? 10 malam terakhir aja. Oh 10 malam terakhir. Ada i'tikaf sekaligus sahur bersama. Iya. Langsung sahur di masjid. Nah itu untuk bulan suci Ramadan. Nah, saya tadi lupa mungkin Pak, kalau Jumatan biasanya ada Jumat berkah Pak? Cuma kadang-kadang ada. Kadang-kadang ya Pak ya. Kadang-kadang ada. Nah, ini akhir-akhirnya kita tanya, kelihatannya belum ada. Ya. Masya Allah. Ya mungkin kedepannya kita doain ya Pak ya, semoga istiqomah ya Pak. Amin insyaallah. Jamaah itu kan ke masjid kalau ada makanannya lebih semangat gitu Pak ya. Apalagi Jumatan gitu, apalagi anak-anak mudanya gitu ya Pak ya. Insyaallah. Tadi di bulan puasa ada bukber Pak,
Apa itu? Buka bersama. Buka bersama itu ya tiap sore itu kan biasa ada ibu-ibu orang yang membawa takjil itu ya. Takjil. Iya, membawa takjil itu dimakan bersama di situ. Setiap malam Pak ya? Iya, setiap malam ada, setiap hari ada gitu. Kalau di tempat saya itu Pak, ada jadwalnya itu Pak, kalau kami. Iya, betul. Di Al-Hikmah juga? Ada. Nah, biasanya tapi yang gitu. yang buat jadwal itu ibu-ibu majelis taklimnya. Iya, tergantung ya jadwal mereka masing-masing apa ya. Iya. Kira-kira hari ini bisa nggak, apa hari ini ada sibukan apa gitu ya Pak, bisa saling itu. Masya Allah, itu ya Pak ya. Jadi Ramadan ini menjadi sebuah acara apa? Momentum untuk lebih memakmurkan masjid gitu ya Pak ya. Karena bulan suci bulan suci Ramadan, terus juga banyaknya insya Allah pahalanya berlipat ganda gitu ya Pak ya. Amin. Jadi semakin banyak lagi gitu ya Pak ya untuk hadir di masjid, terutama di Masjid Al-Hikmah ini, insya Allah. Nah, kembali lagi Pak ke cerita Bapak lagi nih Pak ya. Saya selalu pengen mengulik cerita narasumber di sini. Bapak sebagai ketua takmir masjid, dan juga dipilih karena ya mungkin dilihat Bapak itu walaupun di sela-sela kesibukan setiap pulang kembali ke Bandar Lampung tuh selalu sholat di musola Al-Hikmah ini ya Pak. Nah, kira-kira itu memang yang diajarkan oleh orang tua Bapak dulu atau memang kemauan diri sendiri? Saya pengen tanya ke masa kecil Bapak dulu, waktu kecil tuh. Dulu sholatnya tuh gimana sih Pak? Apa udah selalu emang disuruh orang tua ke masjid, ke musola atau gimana Pak? Ya memang dulu kalau waktu kecil diajak ke musola. Ya. Masih kecil gitu. Dari mulai kecil udah diajak ke musola. Diajak ke musola. Ya oleh orang tua. Ya, kalau nggak ke musola ya di rumah aja, nggak boleh keluar dari rumah. Tapi suruh baca surat-surat pendek sama ibu. Bapak ke musola gitu. Di rumah tuh suruh baca surat pendek terus gitu, rajin tiap hari. Masya Allah. Jadi ke musola, ya ikut jamaah di musola. Gitu. Jadi memang sudah diajak gitu ya Pak ya, sama orang tua untuk mulai memakmurkan musolanya di sekitar gitu ya Pak. Berarti emang Bapak dari kecil sudah di Bandar Lampung ini Pak, atau dulu dari daerah? Di Jawa kecil saya. Oh Jawa mana Pak? Banyumas, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah di Banyumas. Terus pindah ke sini? Di sini mantap itu 89. 89. Ya, 89. Sudah menikah Pak? Apa? 89 ya nikah 89 saya. Tinggal di sini. Itu berarti Bapak udah kerja sebelumnya? Ya sudah kerja bangunan gitu. Ke sini Pak ya? Iya. Terus kenapa milih menetap di sini? Iya. Ya, alhamdulillah yang memang suruh tetap di sini gitu ya. Dulu pernah di Palembang tapi di Palembang nggak kerasan. Di Jakarta pernah juga. Kurang dapat gitu ya Pak tempatnya. Alhamdulillah di sini kok kerasan gitu di Lampung. Kerasannya Pak ya. Jadi orang Lampung. Kerasan itu apa ya Pak? Lebih nyaman gitu ya Pak? Apa lebih gimana gitu Pak? Tinggal di Lampung. Ya alhamdulillah ya nyaman lah gitu ya di Lampung gitu. Kalau di Palembang saya rasa agak panas situasinya. Ya, Jakarta. Saya orang Palembang Pak. Boleh tahu ya. Emang panas Pak. Saya di Tiga Ilir pernah, di Bom Baru pernah, di komplek kepolisian pernah. Pindah-pindah ya Pak ya? Iya pindah-pindah. Tergantung proyekan tadi Pak ya? Iya, di komplek perumahan Pusri pernah. Nah, Pusri itu yang gede. Iya. Tapi itu akhirnya baliknya di Lampung ini. Saya di Lampung. Terus menikah di Lampung juga Pak ya? Lampung ya. Berarti istri orang Lampung ya Pak? Istri orang Ponorogo malah. Wah, ketemunya di Lampung? Di Lampung. Wih, sama-sama merantau Pak ya? Iya, sama merantau. Masya Allah. Iya. Jadi gitu ya Pak ya, Masya Allah. Perjalanannya ternyata dari Banyumas, mantap, setelah bekerja ada proyekan-proyekan sampai ke Lampung merasa nggak mau pulang lagi Pak ya. Udah nyaman kayak di Lampung, terus bertemu dengan jodohnya di sini ya Pak ya. Masya Allah, istri masih ada Pak, kalau maaf
Apa itu? Istri masih satu aja lah. Oh. Enggak, maksudnya masih ada sampai sekarang, masih bersama bapak? Apa itu? Masih ada istri bapak? Enggak ada, satu aja. Bukan, masih. Oh, masih hidup, masih hidup, ya. Masih. Satu pak, satu aja satu pak aja, ya. jangan banyak-banyak. Alhamdulillah gitu ya. Berarti istri juga masih ikut bantu-bantu mengajar gitu pak ya? Iya. Sedikit-sedikit ya membantu ya. di rumah anak. Malam ngajar juga dia kalau mau membantu ngajar. Berarti udah nggak kerja lagi pak ya? Fokus mengajar. Ya. Insya Allah. Itu tadi perjalanan Pak Makmur yang ternyata orang Banyumas, Jawa Tengah, jauh. Ternyata ya Pak ya, orang jauh. Iya. Tapi memilih untuk tinggal di Lampung dan alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua takmir atau pengurus masjid Al-Hikmah, sudah berjalan 32 tahun. Berarti pemilihan lagi kapan Pak? Tahun ini atau berapa tahun sekali? 2029. Pemilihan kemarin 2024 bulan Juli. Sama kayak presiden Pak ya? Sama kayak pilpres. Iya. Tadinya kan 3 tahun. Pak jamaah dan masyarakat minta 5 tahun. Wih, kenapa tuh Pak? Ya nggak tahu jamaah yang minta. Biar lebih lama aja udah ya. Ya nggak tahu lah. Kita kasih amanah gitu ya kita jalani gitu aja. Masya Allah. Iya. Lama Pak ya. Berarti sampai pilpres lagi Pak ya. Baru ada pemilihan takmir lagi. Masya Allah. Nah, tapi anggota-anggotanya juga masih ada anak mudanya apa ada. Bapak masih? Anak mudanya. Anggota-anggota pengurus iya, ada yang muda. Masya Allah. Itu tadi ya Pak ya, tentang cerita Masjid Al-Hikmah dan juga perjalanan Bapak. Ini apa Pak kalau boleh tahu ini yang dibawa? Ini visi misi. Oh, ini ada visi misi pengurus Masjid Al-Hikmah. Ini visinya ada terwujudnya masyarakat Islami yang berbasis masjid dan berorientasi pada ridho Allah Subhanahu wa taala serta sebagai sarana dakwah dan pembinaan umat. Masya Allah. Jadi visinya adalah berorientasi mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana dakwah dan pembinaan umat. Misinya ada banyak ini ya Pak, ada 5, terus ada program unggulan. Oh, ini ada penyaluran air bersih kepada masyarakat. Air bersih ini air mandi gitu Pak ya? Untuk bisa untuk minum, untuk masak. Air minum? Mandi, iya. Minum untuk masak juga. Untuk mandi juga gitu. Ya, alhamdulillah bisa menyalurkan bisa 50 kakak. Itu airnya dari mana Pak? Dari sumur kah? Iya, Sumur bor? bor. Itu yang itu ya, berarti sumur bor yang di dekat masjid gitu Pak? Iya. Disalurkan? Iya, disalurkan ke jamaah dan masyarakat setempat. Masya Allah. Terus ada memberikan santunan anak yatim setiap bulan. Iya. Masih berjalan Pak? Masih, alhamdulillah. Ya. Santunan itu berupa apa Pak? Apakah pakaian? Enggak. Uang gitu, ya Pak? Ya, walaupun enggak kepedulian kita untuk terhadap anak yatim lah. Masya Allah. Banyak ya Pak ya, ternyata ada 7 program unggulan di sini Pak ya. Ada program sunatan massal, sunatan Pak ya? Iya. Ketika Muharram, waktu belum membangun, kita rutin tiap tahun. Sekarang karena masih penyelesaian pembangunan, agak istirahat. Alokasi ke situ dulu. Iya, ke pembangunan. Fokus ke pembangunan dulu. Nanti kalau udah dulu memang lanjut lagi. Santunan itu santunan yatim piatu, du'afa, juga khitanan massal. Di sini ada du'afa juga. Ada ceramah juga. Kadang kita manggil dari luar juga. Ya. Dulu Pak Adi Hidayat ada pernah. Ustaz Adi Hidayat? Iya. Masya Allah. Ustaz dari Mukti marang pernah. Mukti. Kadang manggil dari Jawa juga kita. Ngisi untuk 1 Muharram ini Pak ya? Iya, khusus. Itu. Berarti sekarang memang fokus untuk pembangunan dulu, nanti insya Allah berlanjut ya Pak ya? Berlanjut gitu. Sunatan ini bagus-bagus bener Pak ya, program unggulannya Pak ya, Masya Allah. Nah, sebelum pembangunan alhamdulillah setiap tahun. Rutin Pak ya? Iya rutin, khitanan massal. Sampai 50-60 anak. Ya, alhamdulillah bisa segitu. Berarti dokternya
manggil gitu Pak ya? Dari luar, dari rumah sakit apa dari mana? Dokternya? Dokternya, tenaga medisnya dari rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Iya. Di Bandar Abdul Lampung? Muluk. Abdul Muluk? Iya. Rumah sakit umum Pak ya? Iya, rumah sakit umum. Terus ada kajian tafsir tadi ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah masih berjalan. Masih Ada berjalan. taklim, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada dakwah melalui seni hadroh tadi, anak mudanya. Iya. Pembinaan Risma, anak mudanya lagi. Terus ada pengelolaan zakat, infak, sodakoh. Nah ini ada pemanfaatan teknologi ya Pak ya. Iya. Nah kami juga di sentra masjid ini kan ada yang acara kita buat kemarin ya Pak ya. Sakasehan itu kan salah satu materi utama kita yang ingin kita sampaikan kepada para takmir atau pengurus masjid ini adalah pemanfaatan teknologi ya Pak ya. Itu tadi kita udah mendengar tadi ada CCTV-nya, terus juga tadi anak mudanya bapaknya jangan tahu ya Pak ya, kalau ada Instagram ya Pak ya, ada sosial medianya juga aktif, banyak Pak followersnya kalau saya lihat kemarin. Iya. Pengikutnya itu udah 2000-an lebih, masya Allah. Terus juga penggunaan proyektor dalam ada proyektor Pak ya. Ada. Ada jam digital itu tadi ya Pak ya, masya Allah untuk pengingat waktu sholat ya Pak ya. Terus ada tantangan dalam mengelola masjid yaitu perbedaan masyarakat tadi gitu ya Pak ya. Iya. Terus sumber dana dan keuangan. Itu ya Pak ya, sulit, agak susah juga untuk merekrut donatur itu ya Pak ya. Harus mencari gitu ya Pak ya. Mencari ya. Kalau boleh tahu mencarinya tuh gimana Pak cara mencari donatur? Ya donatur ya kita kumpulkan warga dulu, jamaah dan masyarakat lingkungan, baru kita keluar gitu. Kadang-kadang kita door to door juga. Door to door, ngasih proposal gitu Pak ya? Iya, proposal gitu. Ya. Masya Allah. Nah terus ini pertanyaan saya juga terakhir itu Pak ya, harapan ya ke depannya untuk Masjid Al-Hikmah di masa depan itu, ini udah ada deh Pak ya, di kertas ini ada menjadi tempat ibadah yang aman, nyaman dan dirindukan masyarakat, serta dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa. Terus juga meningkatkan tali silaturahim, menjadikan tempat pendidikan dan dakwah yang berkualitas. Masya Allah. Ini yang buat dari pengurus ya Pak ya. Saling berembuk, mungkin saling diskusi untuk visi misi Masjid Al-Hikmah ini ya Pak ya. Masya Allah. Ada 6 poin utama di sini ya pemirsa. Ada visi misi, ada program unggulan, ada pengelolaan zakat, ada pemanfaatan teknologi ini yang penting ya. Terus ada juga tantangan dan harapan dari Masjid Al-Hikmah dalam mengelola Masjid Al-Hikmah ini. Masya Allah. Mungkin itu ya Pak ya. Masya Allah sekali. Itu ya Pak ya. Masya Allah. Boleh ditinggal nggak Pak? Ini ada satu. Ada lagi ya Pak ya. Oh ini untuk di sini boleh. Boleh untuk kami lihat lagi ya Pak ya. Semoga kita juga bisa membantu lagi ya Pak ya untuk minimal untuk menyamankannya. Selain karpet kan kami juga ada produk ini Pak, parfum. Vakum udah ngambil ke sini juga. Parfum ini. Iya, vakum. Iya. Semprot. Iya, semprot. Iya. Parfum ya. Ngambil di sini Pak ya? Iya. Oh, Masya Allah. Sini juga. Nah, itu kami juga menyediakan itu Pak ya. Terus juga ada ya vakum tadi ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak sebagai pemenang dapat gratis apa ya. Alhamdulillah dari kami sebagai hadiah untuk memakmurkan masjid. Kemudian terakhir nih Pak ya. Tadi kan mungkin udah ada di sini ada harapan untuk Masjid Al-Hikmah ke depan itu Pak ya. Nah, sekarang mungkin terakhir untuk penutup untuk harapan Bapak kan pastinya butuh tadi ya Pak ya penerus anak-anak mudanya untuk lebih memakmurkan masjid. Nah, apa nih harapan Bapak untuk anak-anak muda di sekitar Masjid Al-Hikmah dan juga di seluruh masjid yang ada di Indonesia gitu ya Pak ya. Gimana nih Pak untuk anak-anak mudanya harapan Bapak? Ya untuk anak muda ya kita harus, yang tua juga harus mengajak mereka gitu ya. Mengajak mereka masuk ke dalam masjid karena generasi muda itu adalah sebagai pengganti yang tua. Kan gitu, yang lebih tua. Yang tua kan nggak tahu kok kapan akan dipanggil oleh Allah kan gitu kan. Nah, akhirnya dengan demikian insya Allah dengan adanya generasi penerus masjid akan tetap berjalan untuk memakmurkan masjid itu sendiri. Ya, nah, mungkin ya saya rasa terus sambil kita ikut mengkaji kajian yang ada ya supaya
nambah ilmu dan wawasan agar lebih meningkat keimanan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin saran kami pada yang muda-muda. Masya Allah, itu tadi ya Pak ya, memang yang tua juga harus bisa memahami yang muda sekarang, terus juga yang muda ya harus bisa, mungkin sekarang nih agak sulit di anak muda itu berkomunikasi gitu ya Pak sama yang lebih tua tuh kadang nggak nyambung atau kadang beda paham gitu ya Pak, karena memang udah beda zaman ya Pak ya. Mungkin yang tua lebih merendahkan sedikit egonya, dan juga anak-anak mudanya juga bisa menghormati dan juga memiliki adab dan sopan santun pada yang lebih tua, karena memang kita harus berkolaborasi Pak ya untuk memakmurkan masjid. Masya Allah, itu penutup yang luar biasa sekali Pak ya. Alhamdulillah dari Pak Makmur selaku Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Penengahan Raya Bandar Lampung. Insyaallah semoga menjadi inovasi atau insight baru bagi masjid-masjid lainnya, terutama yang ada di Indonesia ini. Amin. Agar lebih makmur lagi ke depannya, memberdayakan yang muda, memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya. Insyaallah. Amin. Mungkin itu saja Pak. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara. Terakhir Pak, insyaallah kita selesaikan Pak ya karpetnya nanti ya. Sampai selesai ke belakangnya nanti insyaallah. Jangan lupa kesini ya Pak. Iya. Karena awalnya beli di sini kan nggak enak kalau beda jenis. Masya Allah. Itu ya Pak ya, dari Sentral Masjid juga memberikan fasilitas untuk kenyamanan masjid, dan juga kami juga tidak hanya memberikan fasilitas tapi juga mengajak dan juga memberikan pelatihan seperti kemarin gitu ya Pak kepada takmir masjid. Sekarang lagi berfokus di Provinsi Lampung. Doakan Pak semoga kedepannya sampai seluruh Indonesia. Amin. Mungkin itu aja pemirsa episode kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kami bicarakan menjadi ilmu-ilmu baru tentunya bagi masjid-masjid yang ada di Indonesia terutama. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.